Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menarasikan laporan proyek kami, yaitu tentang merokok dan implikasinya terhadap etika sosial di kalangan remaja. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang alur dari proyek kami, dari awal kami menemukan ide hingga akhir kami menyelesaikan laporannya. Pada saat itu kami di kelas PKK kami diberi proyek untuk membuat sebuah mind map dan menentukan tema tentang proyek apa yang akan kami buat. Dan di situ kelompok kami langsung menyetujui untuk membuat sebuah mind map tentang bahaya merokok. Tapi saat itu kami belum memikirkan tentang lebih lanjutnya. Namun di hari selanjutnya kami membahas di grup WA. Kami memutuskan untuk membuat judul, yaitu bahaya merokok dan implikasinya terhadap etika sosial di masyarakat di kalangan remaja. Selanjutnya kami juga membuat mind map yang akan kami presentasikan di minggu berikutnya, dan kami mempresentasikan hal tersebut. Kami membawa sebuah poster yang ditulis oleh digambar dan ditulis oleh tangan. Selanjutnya pada Kamis 7 November kami sudah memulai membuat proposal di hari-hari sebelumnya, dan pada Kamis 7 November ini kami sudah meminta izin kepada Bu dosen untuk menandatangani sebuah proposal kami yang akan mempermudah agar kami untuk izin ke sekolah yang akan kami tuju. Dan pada hari Senin 11 November yang saat itu bertepatan dengan Minggu Field Study, jadi hari Senin hingga hari Kamis kami melakukan Field Study. Kami memutuskan untuk melakukan sosialisasi ini di SMP 25 Surabaya, yang pada hari Senin itu kami meminta izin ke kepala sekolahnya, dan hasilnya kami diberikan waktu dan tempat untuk sosialisasi serta mengisi materi pada hari Kamis, tepatnya pada pukul 9. Pada hari Kamis 14 November kami pergi ke SMP 25 Surabaya pada pukul 8, dan kami mempersiapkan presentasi kami dan serta kuesioner dan pretest proses kami. Kami ditempatkan di aula untuk memberikan materi. Di sana kami memberikan materi sosialisasi serta memberikan pretest dan post-test dan juga kuesioner. Kuesioner ini bertujuan untuk agar kita tahu bagaimana siswa itu paham tentang bahaya merokok dan hal-hal yang lain yang ingin kami identifikasi. Terus pretest post-test ini gunanya untuk mengukur pemahaman siswa setelah dan sebelum kami berikan materi. Lalu setelah itu di hari-hari selanjutnya kami melanjutkan membuat laporan hasil proyek. Di sana kami mengidentifikasi hasil-hasil dari proyek kami yang telah kami lakukan. Untuk yang selanjutnya yaitu nilai kebermanfaatan dari sosialisasi tentang bahaya merokok, yaitu yang pertama, peningkatan kesadaran kesehatan. Sosialisasi membantu masyarakat memahami dampak buruknya merokok terhadap kesehatan seperti risiko kanker dan penyakit jantung. Yang kedua, yaitu pengurangan prevensi merokok. Edukasi berkelanjutan mendorong masyarakat untuk berhenti atau tidak memulai merokok. Yang ketiga yaitu pengurangan beban ekonomi. Dan dengan menurunnya jumlah perokok, biaya pengobatan penyakit terkait merokok berkurang. Selanjutnya yang keempat yaitu peningkatan kualitas hidup, yaitu perubahan perilaku merokok meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan produktivitas masyarakat. Yang selanjutnya yang kelima yaitu adalah kesadaran sosial. Edukasi mengungkap dampak sosial merokok seperti kecanduan dan pengaruhnya pada keluarga. Selanjutnya itu yang kesimpulan dari sosialisasi bahaya merokok bermanfaat secara kesehatan, sosial, dan ekonomi. Implementasi efektif memerlukan dukungan pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait melalui program edukasi, kebijakan, serta fasilitas pendukung. Kolaborasi dan kerjasama tim dalam proyek sosial bahaya merokok di sekolah SMP memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran pemahaman siswa mengenai dampak negatif bahaya merokok. Proyek ini tidak hanya fokus pada penyampaian informasi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai sosial yang dapat membentuk etika dan sikap remaja terhadap perilaku merokok. Pentingnya kolaborasi, yang pertama, penyampaian materi. Kerjasama antara siswa, guru, dan mahasiswa menghasilkan materi eduktif yang sangat menarik. Yang kedua, pembagian tugas. Anggota tim dapat berkontribusi sesuai keahlian. Yang ketiga, diskusi memperkuat empati dan tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya, nilai-nilai yang dibutuhkan. Yang pertama, kesadaran kesehatan. Siswa memahami resiko kesehatan bahaya merokok. Yang kedua, etika sosial. Mendorong siswa menjauhi rokok dan untuk bisa menjadi perubahan ke depannya. Yang ketiga, pemberdayaan siswa. Siswa merasa berdaya untuk menyebarkan informasi anti merokok. Proyek sosial bahaya merokok tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap positif di kalangan remaja. Dengan memahami bahwa rokok bukanlah perilaku hal yang tren, siswa dapat mengubah pandangan mereka terhadap rokok dan berkontribusi pada lingkungan sosial yang lebih sehat. Beberapa kendala yang kami alami yaitu pada saat awal pembuatan proyek sering terjadi kesalahpahaman dan perbedaan pendapat di dalam kelompok kami. Namun seiring berjalannya waktu, kami menjadi saling mengerti dan dapat bekerja sama dengan baik. Selain itu, kami juga cukup kesulitan dalam menentukan waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi di tengah jadwal sekolah yang padat. Kemudian juga saat sosialisasi, tidak semua siswa tertarik dan fokus pada materi yang kami sampaikan. Terbatasnya device yang digunakan untuk mengerjakan pretest, post-test, dan quiz juga jadi hambatan bagi kami karena saat itu ada beberapa siswa yang tidak membawa HP sekolah. Lalu pada saat kegiatan expo sendiri, kami terkendala dengan cuaca yang kurang baik sehingga expo kurang berjalan sesuai dengan ekspektasi kami.
sosialisasi tentang bahaya merokok dan implikasinya terhadap kesehatan masyarakat dan implikasinya terhadap etika sosial di kalangan remaja yang dilakukan pada sekolah menengah pertama memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk karakter siswa serta meningkatkan kesadaran tentang etika sosial pada kalangan remaja. Pesan positif yang didapat dari konsep ini adalah yang pertama peningkatan kesadaran kesehatan. Melalui sosialisasi ini, siswa dapat memahami bahaya merokok sejak dini, mereka menjadi peduli dengan kesehatan diri sendiri dan kesehatan orang lain. Yang kedua yaitu penurunan tinggi kerumunan merokok pada kalangan remaja. Dan yang ketiga yaitu pengaruh positif pada teman sebaya mereka. Nilai karakter yang dapat yaitu tanggung jawab siswa atas bahaya merokok terhadap kesehatan diri sendiri dan orang lain. Disiplin, menghindari rokok, melatih siswa menjadi sehat. Yang ketiga yaitu pendirian, siswa belajar menolak ajaran atau tawaran untuk merokok. Dan keempat yaitu empati, siswa menunjukkan terhadap perasaan orang yang tidak merokok. Dan yang kelima yaitu keberanian siswa untuk menolak ajaran merokok. Berarti yaitu implikasinya terhadap etika sosial. Yang pertama yaitu kesadaran sosial yang didapat oleh siswa bahwa sebagai masalah sosial yang mempengaruhi orang lain, bukan hanya diri sendiri. Yang kedua yaitu menikmati ke orang lain tidak memiliki asap rokok. Yang ketiga yaitu memperkuat norma sehat, yaitu sosialisasi mendukung norma yang sehat. Dan yang keempat yaitu kebijakan sekolah, di mana sekolah menegaskan untuk tidak merokok dan kebijakan sekolah yaitu menunjukkan bebas merokok yang didukung dan dipatuhi oleh para siswa. Sekian presentasi narasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.